Hari ini seperti biasa kita akan mengikuti Mutiara Pagi, dan Mutiara Pagi kali ini kita akan dilayani dengan oleh Bapak Pendeta Iwan Kurniawan. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Selamat pagi, bisa sekalian dimanapun berada. Mari kita akan merenungkan sebagian kecil atau beberapa hal tentang kebenaran. Dan mari sebelum kita masuk dalam renungan itu kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Kami hari ini mengucap syukur Tuhan untuk segala keberadaan hidup kami, untuk segala kekuatan yang Kau berikan, untuk segala damai sejahtera, sukacita, dan untuk segala hal-hal baik yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar akan mengawali semuanya. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan akan memimpin kami kepada hal yang lebih baik lagi. Oleh karena itu Tuhan, liputilah kami dengan pengertian yang baru. Tudungilah kami dengan kasih anugerah-Mu, agar bersama dengan segala hal yang indah yang dari Engkau, kami akan bisa menikmati satu kebahagiaan sukacita, bahkan damai sejahtera yang dari Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian mana berada, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini kita melihat ada suatu hal yang kami katakan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan berjanji bahwa ada kekuatan yang akan diperbaharui. Itu kalau kita melihat ejaan dari King James Version dengan ejaan terjemahan lama. Dimana kalau kita menantikan Tuhan, ada suatu kekuatan yang akan diperbaharui. Dalam artian kekuatanmu akan ditambahkan. Kekuatanmu akan dilipat gandakan. Nah itu. Makanya engkau seumpama kadang dari burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, namanya burung kan pasti segi sayap, bukan pakai kaki. Jadi sangat penting kita memperhatikan sayap yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa melihat kan bahwa betapa hal-hal yang baik, hal-hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan, akan dimulai dari menantikan. Untuk engkau bisa menantikan, tentunya engkau harus mendengar. Belajar kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Belajar untuk kita mau duduk diam. Memperhatikan segala sesuatu dengan seksama. Karena sekarang ini banyak orang mulai ke sana kemari sibuk. Mereka tidak mempedulikan kata-kata duduk diam. Malah kalau suruh diam, apalagi kalau yang tinggal di kota-kota besar, yang kesibukan yang hampir 24 jam, mereka akan marah dengan kita. Kita akan dikatakan pemalas, tidak aktif, kurang menghargai waktu, dan banyak hal. Padahal, semuanya itu harus dimulai dari duduk diam dulu. Nanti juga akan diakhiri dengan duduk diam lagi. Kenapa? Karena kita akan mengevaluasi, bukan? Kita harus memperhatikan dengan segala seksama. Engkau banyak bergerak, orang yang banyak bergerak pasti cenderung akan ada banyak kesalahan. Kenapa? Ada kata terlalu banyak bergerak. Semua kata itu akan ada dampaknya. Makanya kenapa kita harus mulai dengan merenungkan, mendengarkan dulu apa yang Tuhan mau. Karena sadar tidak sadar kita setiap hari ini sedang masuk dalam proses. Proses itu adalah sesuatu hal pembentukan, bukan? Namanya itu proses. Dari barang mentah jadi barang jadi, contohnya bukan? Sesuatu yang bentuknya banyak tiba-tiba jadi kecil. Nah itu kan ada proses yang tidak mungkin tiba-tiba jadi begitu. Nah kita juga demikian. Kalau kita menginginkan hal yang baik, kita harus masuk dalam proses. Kalau kita merenungkan apakah kita sudah baik, pasti jawabnya belum. Bukan siapapun pasti akan demikian. Kecuali kalau orang tuh kami katakan punya pikiran yang lain. Tapi normalnya orang tuh akan berkata belum. Mereka masih merindukan bertumbuh lebih baik lagi.
Nah, itu bukan jawaban-jawaban yang akan kita banyak dengarkan pada hari-hari ini. Saudara. Makanya kenapa engkau dan saya harus mau masuk lebih dalam. Saudara. Makanya ada proses pembentukan. Dan pembentukan itu tadi kami katakan selain juga memerlukan aktivitas, juga tadi kami katakan memerlukan kemantapan. Makanya kenapa dalam proses itu kita akan dilatih dua hal, bukan? Yaitu hatimu dan juga pikiranmu. Dua hal itu akan selalu terkait. Karena itu yang akan memunculkan karakter dan karisma. Sehingga hal itu yang akan membawa engkau dan saya akan masuk dalam titik yang baru. Karena inti kita ini kan ada dua, bukan? Karakter, attitude-mu bagaimana, dan karismamu, pengembangan daya kami katakan daya terobos bagaimana. Itu yang akan menjadikan kita ini berbeda. Engkau tidak punya salah satu, pasti tidak akan maksimal prosesmu. Engkau punya dua-duanya. Makanya kan ini katakan bahwa akan naik dengan kekuatan sayapnya. Sayap kan ada dua, Raja Wali itu. Bukan cuma satu. Kalau cuma satu, selebar apapun tidak akan membuat engkau bisa terbang. Apalagi membuat engkau melayang. Tak mungkin jadi. Jadi kalau naik saja tidak bisa, jangan berpikir melayang. Itu bukan. Makanya kita harus menyeimbangkan dua-duanya dengan baik. Agar apa? Agar hidupmu lebih baik. Kalau kita tidak bisa memahami esensi ini, kita akan berat. Banyak orang kan cuma menekankan satu hal, cuma menekankan pola pikir, menekankan inovasi, tapi mereka tidak menekankan juga attitude atau karakter. Akibatnya bukan kita melihat banyak sekali orang yang hebat, tapi dia kelakuan juga kami katakan jauh dari kata normal. Entah mereka jadi sombong, entah mereka jadi tidak tahu diri, entah mereka lupa berbakti, tidak menghargai. Akan begitu, bukan? Pertanyaannya, apakah hal ini akan membuat engkau bisa seimbang menikmati? Pasti tidak. Karena sekecil apapun, kalau karaktermu tidak bertumbuh, tentunya orang tidak akan menyukai engkau. Lama-lama juga engkau akan bermasalah dengan Tuhan dan juga dengan dirimu sendiri. Karena apa? Karena ada ketidakseimbangan. Hidup ini jantan keseimbangan. Suka tidak suka, kita harus kejar keseimbangan. Karena yang namanya baik itu seimbang. Yang namanya benar itu seimbang. Makanya kenapa Tuhan selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik. Agar apa? Agar itu seimbang. Jangan sampai engkau terlihat wah, tapi engkau tidak merasakan apapun perubahan. Atau engkau kami katakan bisa melakukan banyak hal yang luar biasa, tapi untuk hal bersyukur engkau tidak mampu. Tentunya ini kan tidak akan menyeimbangkan, tidak akan membuat engkau bisa merasakan hidup ini berarti. Semua tokoh-tokoh besar yang kita lihat, yang mampu untuk menikmati hal yang baik itu semuanya seimbang. Tidak ada yang terlalu Makanya sangat penting kita menyeimbangkan. Saya mencantang apa? Dua hal, firman dan roh Tuhan. Makanya kita harus punya waktu untuk duduk merenungkan firman Tuhan. Harus beri waktu untuk apa? Untuk mau menyembah Dia. Harus ada waktu. Banyak orang berpikir, apa sih ibadah itu? Tidak terlalu penting. Kita karena tadi kan mungkin terlalu maju berpikir, sehingga kita melupakan nilai-nilai luhur, nilai-nilai tradisional, nilai-nilai pakem-pakem hidup. Kita lupa. Sehingga apa? Kita kami katakan tidak sempurna. Hidup ini kalau mau sempurna, kita jangan melupakan hal-hal nilai pakem-pakem. Yang namanya ibadah itu hal wajib. Kenapa? Karena ini tentang pengembangan. Karena makanan jiwamu dan rohmu adalah firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan tidak penting di ibadah?
Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, engkau tidak akan mendapatkan firman-Nya. Saudara, engkau tidak akan mendapatkan rema apapun dalam hal yang engkau sedang lakukan itu. Saudara, kalau engkau tidak mendapatkan petunjuk apapun, bagaimana kita bisa menuntaskan perjalanan aktivitas kita sepanjang hari ini? Engkau tidak akan menemukan jalan keluar atau juga jalan yang engkau cari. Saudara, karena firman Tuhan bicara tentang terang, bukan, dan juga tentang jalan engkau dan saya. Sangat penting untuk kita belajar. Untuk kita kami katakan tetap setia melakukan itu. Kalau kita tidak beribadah, tidak menyembah, tidak mencari Tuhan, tadi kami katakan akibatnya kita tidak akan menemukan kekuatan yang baru. Ketika engkau tidak menemukan kekuatan baru, apa yang akan engkau dan saya kerjakan? Kemungkinan kita akan hanya asal saja bergerak. Yang penting bergerak. Ya mungkin terlihat baik, mungkin mengatakan. Tapi masalahnya hidup ini tidak boleh ada kata mungkin. Semuanya harus kata-kata pasti. Makanya kenapa itulah yang membuat kita harus masuk. Kami katakan tadi, dalam proses untuk mencari Dia. Karena proses hidup ini tidak akan sempurna kalau kita tidak menemukan rancangan-rancangan apa yang kita harus lakukan sepanjang hari ini. Itu bukan. Nah, lalu apa? Setelah kita tahu rancangan, kita pasti akan bukan diberikan kekuatan-kekuatan. Nah, itulah namanya apa yang kami katakan ya, inovasi yang Tuhan berikan, kekuatan Roh Kudus. Kita kemarin bukan sampingkan bukan hari Pentakosta, bukan hari ketuangan Roh Kudus, di mana diberikan Roh Penolong. Kenapa Roh Penolong itu perlu? Agar memampukan kita. Makanya kenapa Tuhan akan berikan hikmat ketika engkau tinggal dalam firman-Nya. Maka Tuhan akan berikan hikmat, kekuatan, talenta bagi engkau dan saya, sehingga kita akan dimampukan. Lihat bagaimana bukan seorang Raja Daud, semuanya dimampukan semua dia. Kalau Anda mau mencari kapan ya Daud ikut diklat ini, ikut diklat itu, engkau tidak akan menemukan. Semuanya dia pelajari dari apa? Dari kehidupan yang dia jalani. Semuanya dia pelajari dari segala sesuatu hal yang dia terima dari Tuhan. Dan dia setia dalam itu. Makanya kenapa saya katakan tadi, kita harus banyak duduk diam kaki Tuhan. Banyak mau mendengar. Bukan banyak mau didengar. Nanti ada saatnya kita akan berbicara dan didengar. Tapi awalilah harimu dengan mendengar. Karena mendengar itulah yang akan membuat engkau paham. Hari-hari ini kan memang mendengar itu sukar bukan untuk dilakukan, karena banyak orang menggantikannya dengan hal yang lain. Merasa itu tidak terlalu baik. Nah, sekarang kenapa Tuhan menginginkan kita bisa menjadi berubah? Karena engkau saya ini harus jadi berdampak, bukan? Karena hidup ini tidak bisa jalan sendiri. Kita memerlukan orang lain. Makanya kenapa engkau dan saya perlu belajar untuk menghargai. Belajar untuk tadi kami katakan untuk bisa menerima. Jangan sampai tadi kami katakan bukan karismamu luar biasa, karaktermu tidak luar biasa. Kita ini adalah namanya tubuh Kristus, bukan? Sering ada namanya bukan orang-orang sekitar kita. Semuanya itu harus terlibat. Semuanya itu harus menjadi hal yang juga kita harus ada dalam kapasitas yang bisa membawa berkat bagi mereka semua. Makanya kenapa dalam hidup ini kita harus belajar menerima orang-orang sekitar kita. Jangan kita merasa kita sudah lebih baik daripada orang lain. Karena prinsip itu yang akan membantu kita. Kita ini tidak bisa maju sendiri, tapi bisa maju bersama. Makanya kan Tuhan katakan bukan ada dua hukum, bukan? Yang pertama adalah kasih Tuhan, kedua kasih sesama. Jadi engkau saya juga harus mau maju bersama. Makanya kenapa paham-paham liar, paham-paham ekstrim yang kita akan terima, yang akan kita dengar, itu bisa kita tangkal.
Kalau kita sudah masuk dalam apa kami katakan tadi, kemajuan dan perkembangan hidup seperti yang Tuhan mau, sehingga engkau dan saya bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Minimal kita tidak akan mengganggu, bukan kita tidak akan berkata yang salah, kita tidak akan jadi pemfitnah, tapi kita akan bersama-sama maju dalam kerangka untuk apa? Untuk meraih harapan dan juga cita-cita bersama. Karena hidup ini kan kami katakan tidak bicara tentang sendiri. Bahkan kalau kita melihat bukan salah satu asta cita bukan dari presiden kita, bukan tentang lingkungan. Ada lingkungan lagi yang harus dilibatkan lagi, diperhatikan. Makanya kenapa bukan kita harus memberdayakan semuanya. Agar apa? Agar semuanya menopang kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan memberikan semuanya itu baik, tidak ada yang jahat. Makanya kenapa tidak harus jangan ada kebencian. Jangan ada lagi kami katakan apa kita saling menjatuhkan. Tapi apa kita harus maju bersama, saling merangkul. Makanya kenapa bukan hari-hari ini Menteri Agama menekankan tentang moderasi beragama. Karena kita tidak mungkin bisa maju sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa berkembang sendiri. Kita memerlukan ekosistem yang baik. Makanya kenapa memiliki hati yang baik itu sangat penting. Memiliki pemahaman yang benar itu sangat penting. Mengembangkan diri sangat penting. Karena kalau tanpa pengembangan kita bisa saja akan saling menjatuhkan, saling menghujat. Karena pemahaman itu kan akan muncul ketika kita berkembang. Ketika kita mulai dewasa, ketika kita mulai diberikan banyak kepercayaan, itu akan berkembang. Makanya kenapa tadi kadang-kadang kita harus mulai membangun diri sendiri agar kita bisa juga membangun orang lain. Karena tanpa demikian rasanya berat untuk kita maju. Kita merindukan bukan Indonesia Emas 2045, tapi kita berjalan sendiri-sendiri. Kita merasa benar sendiri kan tidak mungkin terjadi, bukan? Kita perlu membangun hidup ini dengan baik. Makanya semangat kesatuan dan persatuan sangat penting untuk terus dikembangkan dan dibawa. Agar apa? Agar kita bisa menikmati sesuatu hal lampauan capaian yang kami katakan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena sesuatu hal yang besar itu tidak mungkin bukan dimulai dari suatu hal yang sifatnya cuman ego. Tiga hal sekarang ini yang banyak dikatakan ego, ambisi, dan mimpi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita sangat penting dalam membangun hal-hal yang sifatnya kebersamaan. Karena kebersamaan itu yang akan memacu dan membawa kita berkembang lebih jauh. Memang kalau kita melihat manusia itu berbeda-beda. Berbeda tapi kan bukan berarti tidak bisa disatukan. Tinggal kita bagaimana melihat semuanya itu baik atau tidak. Dari tadi kami katakan tujuan kita apa. Kalau kita suka maju, berarti kita harus maju bercara bersama-sama. Karena tak mungkin bukan kemajuan itu bisa didapat kalau seandainya cuma kita sendiri yang maju, yang lain tidak. Tidak bisa. Semuanya harus melangkah maju. Semuanya harus melangkah bersama-sama. Makanya bukan hanya kerjasama, tapi sama-sama bekerja juga. Banyak orang kan cuma fokus kerjasama. Tapi kalau tidak sama-sama bekerja ya tidak akan jadi. Karena semua yang kita dapatkan tuh harus hasil sama-sama bekerja, sama-sama bergerak, sama-sama bertumbuh, dan sama-sama membangun kebersamaan. Itu pokoknya harus jangan lupa. Sehingga engkau dan saya benar-benar menjadi pribadi yang bukan saja berkembang, tapi juga apa yang kami katakan bertumbuh secara roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kenapa pada hari-hari terakhir ini hal itu harus kita perhatikan, agar apa? Agar hidup kita ini menjadi lebih baik. Karena lebih baik itu bicara tentang yang tadi kan keseimbangan. Dan keseimbangan itu bukan tentang semuanya hanya satu sisi, tapi dua sisi. Sehingga hidup ini benar-benar akan jadi satu hidup yang baru. Hidup yang disebut dengan menjadi berkat. Hidup yang disebut dengan menjadi pribadi yang berbeda. Makanya tadi kan katakan terakhir, tidak akan jadi letih dan tidak akan jadi lelah. Ini kan suatu hal yang tidak mungkin bukan bisa dibangun sendiri. Kita perlu membangunnya bersama-sama. Karena Tuhan menciptakan manusia itu kan bukan untuk bermusuhan, bukan.
Tapi apa? Untuk saling menguatkan. Tapi untuk apa? Untuk saling membangun. Makanya kenapa hidup ini kalau cuma dijalani dengan hanya untukku dan untukku, itu tidak akan jadi satu hal yang indah. Coba lihat bukan bagaimana seorang yang namanya Paulus, bukan, dia mengajak semua orang. Walaupun untuk itu dia harus berdarah-darah. Walaupun untuk itu dia harus berkorban. Bukan enak berkorban. Bukan enak berdarah-darah. Karena ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia merangkul, membawa orang pada jalan yang benar, ada penolakan, bukan? Ya, karena memang dia membawa sesuatu yang berbeda, tapi bukan berarti salah. Dan apakah pengorbanan sia-sia? Kan tidak. Dia mampu membangun banyak kumpulan-kumpulan orang yang mau maju, kumpulan-kumpulan orang yang mau bersama-sama untuk melayani Tuhan, untuk berkembang dan bertumbuh. Makanya bukan kita bisa melihat, bukan kita pun hari ini bisa menerima benih yang sama. Karena gereja itu hadir bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga untuk kemajuan bersama. Makanya sangat penting untuk kita membangun tubuh Kristus, kita membangun pemahaman yang benar. Karena kalau kita mau berdiri di atas batu karang yang teguh, kita itu kan batu saja kan, itu kan campuran, bukan? Lain kalau dengan pasir, bukan, ya cuma satu item saja, pasir. Tapi kalau batu itu campuran dari banyak hal, makanya jadi keras. Nah, kita juga demikian, bukan nanti kita katakan kita kompromi, bukan ya kami katakan. Maksudnya kita mengambil segala hal-hal yang Tuhan inginkan kita ambil, kita maju dengan benih yang benar, sehingga kita jadi kuat. Di mana tidak satu pun yang bisa mengganggu kehidupan kita ini. Kenapa? Karena ada kebersamaan, ada kesatuan, dan juga ada semangat yang sangat-sangat kami katakan diperlukan. Karena kalau kita cuma berkembang sendiri, saya rasa tidak akan sempurna. Raja Daud saja ketika dia maju, dia kan tidak hanya sendiri, bukan, ada orang-orang di sekitar dia. Dia membangun kebersamaan dengan baik. Makanya kenapa Israel itu kuat, bukan zaman Daud. Karena Daud tidak ego. Dia memang mengembangkan suatu hal yang kami katakan berbeda dari apa yang dibangun oleh Saul. Kalau Saul kan semuanya kan terpusat dengan dia. Tapi kalau tidak, dia berusaha merangkul banyak pihak. Dia berusaha berjalan bersama-sama. Makanya Israel jadi kuat. Nah, kita juga demikian. Kalau kita terpecah-pecah, kita akan jadi lemah. Tapi kalau kita mau membangun kebersamaan yang utuh, kita akan bisa melihat suatu kekuatan yang baru akan lahir. Sehingga hidup ini ya bisa dijalani dengan baik. Ya bukan, kalau sekuat apa yang mustahil. Kuat di sini bukan berarti kuat otot, bukan ya kami katakan. Kuat di hati. Karena orang yang telah mampu menjadi berkat, mampu untuk merangkul banyak orang, itu kan bermain di hati. Karena manusia itu pada dasarnya kan egonya kuat sekali. Tapi kalau kita bisa melunturkan, menghilangkan ego itu dan menggantikan dengan semangat kebersamaan, maka kita kan ibarat apa itu orang bilang tuh, sapu lidi, bukan? Satu-satu, tapi ketika digabungkan jadi kuat. Bisa membersihkan apapun, bukan? Bisa melewati apapun. Padahal kalau cuma satu tidak bisa apa-apa, patah dia. Nah itulah kita, umat-umat Tuhan, dan juga semua sesama manusia. Hari ini begitu banyak wacana-wacana kebencian dipaparkan, dan semuanya banyak mengedepankan perbedaan. Ya kalau cari perbedaan ya semuanya akan beda-beda. Semuanya tidak akan jadi baik, bukan terlihat. Mari kita mencari yang namanya wacana yang sama. Persamaannya apa? Kan itu yang akan bisa memberikan nilai lebih yang baik. Kita selalu berpikir, kalau kita begini andanya, itu kan kita berpikiran yang seringkali cuma terkungkung dengan apa yang kami katakan, kita pakai konsep sendiri.
Masalahnya hidup ini tidak bisa bicara tentang konsep sendiri, tapi bersama-sama, sehingga jadi ringan. Itu bukan sehingga jadi enak dijalani, dan kita pun jadi semangat, Nah itu yang perlu kita bangun, karena kata maju itu luas, Tapi tadi kami katakan harus dimulai dari kita dulu, mau ikut proses. Proses itu sangat penting. Karena proses itu akan mengubah engkau dan saya. Banyak orang tidak mau diproses sekarang, Akibatnya apa ya? Tidak jadi apa-apa. Makanya orang-orang beginilah yang seringkali jadi pengacau. Bukan karena niat hati mereka mau mengacau, enggak. Bisa saja mereka bermaksud baik, tapi mereka pemahaman belum terlalu banyak. Makanya kenapa kita perlu berkembang. Kita perlu bertumbuh, bukan? Kalau kita lihat firman Tuhan itu siapa ya, kami katakan itu. Ya Nabi Yunus mungkin contoh yang tepat. Itu mungkin juga Yudas Iskariot. Pemahaman mereka tidak terlalu dalam. Mereka memang adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika pemahaman mereka tidak begitu bertumbuh, bayangkan Yunus itu bukan, dia hampir membunuh satu kapal. Kalau seandainya dia tidak mengaku, kan bisa saja badai itu akan mengkaramkan kapal. Nah, tidak tahu, kira-kira bagaimana nasib semua orang yang dalam kapal itu, Juga bukan bagaimana kita lihat Yudas Iskariot, bukan, dengan egonya, dia banyak mengambil keuntungan. Padahal sebenarnya dia baik. Tadi kami katakan egonya yang menguasai dia, sehingga niat baik mungkin dia berpikir kalau bisa mendapatkan uang dengan cara begitu kan membantu pelayanan, mungkin pikirannya begitu awalnya. Tapi itulah kami katakan kita tidak bisa memprediksi, apa yang kita pikirkan bisa berbeda faktanya. Ada banyak sisi-sisi yang kita tidak bisa pahami, kalau kita tidak berkembang lebih jauh. Makanya sangat penting kita membangun nilai diri ini dengan lebih dalam lagi. Puncak untuk kita membangun, bukan untuk kita bermegah, bukan, tapi apa? Untuk membangun, segala sesuatu itu, sehingga sekitar kita pun akan merasakan dampak kehadiran engkau dan saya. Banyak orang kan karena membangun sukses, tapi itu diri sendiri, keluarga tidak merasakan. Nah ini salah kami katakan. Orang yang sukses itu bukan cuma masalah bisa membangun diri sendiri, tapi juga bisa membangun kebersamaan. Sehingga itu yang akan bisa membuat semua orang akan bisa memuliakan Tuhan, akan bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera itu, bahkan bisa mendapatkan buah-buah dari segala apa yang sedang terjadi. Itu akan menyebabkan semuanya bukan jadi nikmat. Karena apa? Semuanya sama-sama merasakan. Memang tidak mudah untuk itu, diperlukan sikap hati, diperlukan juga keteguhan hati, karena untuk membangun kebersamaan itu tidak bisa dilakukan cuma dengan konsep-konsep yang ya kami katakan sifatnya terukur. Harus kami katakan kita keluar dari terukur itu, sehingga kita tidak lagi membatasi semuanya, tapi benar-benar pure, mengalir dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau kita melihat bagaimana konsep Yesus, dia merangkul semua pihak, dia berusaha untuk membawa semua pihak, mau orang berdosa, mau hamba Tuhan, mau masyarakat biasa, untuk bisa menikmati kasih Bapa itu. Makanya kan dia katakan bahwa dia datang untuk domba yang terhilang. Mari kita juga melihat hal demikian. Kita datang, kita ada untuk melakukan hal-hal yang Tuhan belum genapkan. Kita datang untuk mengenapkan apa yang Tuhan mau. Itu yang sudah punya berpikir, sehingga kita akan bisa maju bersama dengan Tuhan. Maju juga bersama dengan orang-orang sekitar kita, untuk menangkap visi Tuhan itu, sehingga kita akan bisa melihat, baik laut yang berbeda, Indonesia yang berbeda, bahkan dunia yang berbeda, Tuhan ada depan kita. Kenapa? Karena kita mau maju, kita mau menangkap visi itu. Ini memang hal yang besar, tapi kalau tidak dimulai,
Saudara, kapan hal itu akan terwujud? Saudara? Karena hidup dia kan tentang perjalanan. Saudara, perjalanan tentang apa? Saudara? Tentang hal-hal, saudara, yang harus dilakukan, bukan? Itulah akan membuat benih yang Tuhan taruhkan 2000 tahun yang lalu akan jadi benih yang hidup. Dia mampu memberikan dampak, dia mampu memberikan buah, bahkan juga mampu untuk menyatakan perkara-perkara yang indah. Sehingga engkau dan saya akan bisa melihat banyak perkara-perkara yang dahsyat, luar biasa. Manusia ini luar biasa, kami katakan. Tinggal bagaimana kita mengatur hidup ini. Anda bayangkan bukan, di Pulau Gerasa ada orang yang bisa menerima 1 legiun roh jahat, yang ketika mau dilempar ke babi, 2000 ekor babi tidak bisa terima itu. Bayangkan 2000 ekor tidak bisa terima. Sedangkan dia sendiri bisa terima. Kalau berdasarkan jumlah pasukan, itu diperkirakan ada 5000 berapa, 1 legiun itu. Tapi manusia bisa menerima. Anda bayangkan. Ini kan menunjukkan bahwa manusia itu sifatnya apa ya, kami katakannya tergantung kemana dia membangun hidupnya. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Kalau kita mau, kita bisa menerima apapun, bahkan melakukan apapun. Tinggal tadi kami katakan konsep apa yang kita bangun, itu yang akan menentukan siapa dirimu, apa yang engkau punya, dan kemana engkau akan melakukan hal yang Tuhan taruhkan dalam hidup ini. Nah, jadi makanya mari mau bersama-sama melangkah maju. Karena sudah waktunya bukan kita mengembangkan kebersamaan, baik bersama dengan Tuhan, juga bersama dengan sesama kita. Karena itu akan jadi titik baru dalam hidup ini yang akan mengubah banyak hal. Sehingga ya dunia yang lebih baik akan bisa kita lihat, kita nikmati, bukan hanya jadi suatu wacana mimpi atau apa yang hanya diangan-angan, tapi benar-benar real. Mari kita jadi sama seperti Paulus, bukan, yang mau maju, yang mau keluar walaupun sendiri, tapi ternyata apa yang dia bangun kan tidak sia-sia, bukan. Benih yang dia taburkan hampir 2000 tahun yang lalu, hari ini kita nikmati bersama, bukan. Semuanya bisa menikmati, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, tapi kita bisa menikmati. Itu esensi hidup yang Tuhan mau. Kita menjadi calon berkat yang harinya apa yang kita lakukan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi marilah kita berkarya banyak hari. Marilah kita kedepankan prinsip hubungan yang baik dengan Tuhan, sambil kita juga menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kita, sehingga kita berkembang, keliling kita berkembang, dan Tuhan dimuliakan. Itulah firman Tuhan yang boleh sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberikan kita suatu motivasi untuk kita lebih lagi melihat hidup ini dengan kacamata yang berbeda. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Kami hari ini bersyukur Tuhan, begitu banyak hal yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami satu sikap hati yang baru, yang baik, yang akan mulai membawa kami Tuhan pada titik yang baru. Sehingga kami bukan saja Tuhan bertumbuh dengan baik ke arah Engkau, tapi kami juga mampu Tuhan melebar Tuhan untuk merangkul dan membawa Tuhan banyak hati Tuhan untuk melihat pada rencana-Mu. Karena apa yang Engkau sampaikan sesungguhnya bukan bicara tentang suatu hal-hal tertentu, tapi bicara tentang satu kehidupan yang besar, kehidupan yang luar biasa yang Engkau sedang rindukan, yang sedang Engkau ingin bagikan, sehingga kami menjadi lebih baik lagi dari hari lepas hari. Oleh karena itu Bapa, diberkatilah kami sepanjang hari ini, ditolonglah kami dalam segala aktivitas kami, disertailah kami Tuhan dalam segala langkah kami, sehingga kami boleh pergi dan pulang dengan segala selamat yang dari Engkau. Bahkan juga keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang memberkati, Engkau yang memegang mereka, dan Engkau yang campur tangan, sehingga segala keberadaan mereka dimanapun berada Tuhan tetap dalam situasi yang terbaik yang dari Engkau. Sehingga biarkan Tuhan damai, sukacita, dan kebenaran firman-Mu itulah yang akan terus membawa kami bertumbuh, berkembang, bahkan menikmati Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala maut, sakit penyakit, kecelakaan dan maut Tuhan. Jauhkan semua dari segala Tuhan hal-hal yang bukan dari Engkau, akan tapi tergenapilah apa yang Kau mau dalam hidup kami.
Ya Bapa kami surga, memberkati Tuhan tanah Prodisa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Diberkatilah Tuhan semua hal yang ada di dalamnya Tuhan. Baik tanah, mau laut, mau udara. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga diberkatilah Tuhan pemerintahan yang ada. Ditolonglah Tuhan pejabat bupati yang ada Tuhan. Bersama semua jajaran Tuhan. Bahkan juga sampai pelosok-pelosok terpencil ada yang Bapa. Juga masyarakat. Juga kehidupan. Juga mata pencarian Tuhan yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Kiranya Bapa semuanya Tuhan Engkau campur tangan. Agar semuanya menghasilkan suatu hal yang hidup. Suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang indah. Yang boleh Tuhan membawa Tuhan. Kami menikmati Tuhan sukacita yang dari Engkau. Juga Tuhan persiapan Tuhan, pelantikan Tuhan pemimpin kami yang baru ada yang Bapa untuk tanam perusahaan Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Engkau. Diberkatilah Tuhan persiapannya, diberkatilah pelaksanaannya Tuhan, diberkatilah Tuhan segala semua hal, biarkan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan boleh Tuhan membawa aura yang baru bagi daerah kami tercinta ini Tuhan. Juga memberkati Tuhan NKRI ini ada yang Bapa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami taruhkan dalam tangan Engkau. Kami percaya hamba-Mu Bapak Presiden Tuhan bersama semua jajaran Tuhan diberkati oleh Engkau, ditolong Tuhan, bahkan dimampukan Tuhan untuk terus memajukan, untuk terus memimpin, untuk terus melayani Tuhan, bahkan terus Tuhan untuk menelurkan ide-ide yang baru Tuhan demi kemajuan dan juga keberkatan bagi tanah bumi pertiwi ini ada Bapa. Oleh karena Tuhan kami serahkan dalam tangan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami surga juga memberkati tempat ini Tuhan. Biarkan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga, bahkan juga Tuhan keluarga mereka kami taruhkan dalam tangan Kau. Biarkan mereka semua yang telah Tuhan ada Engkau hadirkan tempat ini Tuhan, boleh Tuhan disertai oleh Engkau, ditolong senantiasa, bahkan dalam segala tugas mereka masing-masing, tusi mereka masing-masing Tuhan, semuanya dimampukan Tuhan. Berikan semangat yang baru Tuhan, berikan sukacita yang baru Tuhan, dan berikan Tuhan kebersamaan Tuhan dan kerinduan Tuhan untuk maju bersama Tuhan. Karena itulah yang kami akan dapat lihat Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan akan bekerja semakin luar biasa Tuhan, dan akan terus membawa Tuhan tempat ini RRI Persatu Telauti Bapa semakin berkembang dan bertumbuh, karena di dalamnya ada orang-orang terbaik yang mau bekerja dan maju bersama-sama Tuhan demi untuk karya-Mu Tuhan yang lebih banyak lagi ada yang Bapa. Oleh karena Bapa diberkatilah mereka Tuhan, dan kami akan percaya tempat ini Tuhan senantiasa ada dalam perhatian-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup alaskan Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.